Halo semuanya, balik lagi dengan saya ya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham ya teman-teman seperti biasa. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on ya, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ya ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena keuntungan nanti ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Dan analisa saya di sini secara technical analysis ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu mungkin sentimen positif atau sentimen negatif untuk suatu saham tertentu, itu bisa dikondisikan dengan sentimen tersebut ya. Oke ya, untuk indeks ya, untuk indeks hari ini seperti proyeksi kita kemarin ya, hari ini melanjutkan kenaikan 0,78% ke level 6108. Nah, untuk besok bagaimana? Ada potensi besok indeks akan kembali mencoba untuk breakout ini ya, 6165-nya ini ya. 6165-nya ada potensi untuk kembali untuk mencoba break resisten. Nah, ini kalau gagal lagi di breakout maka ada potensi ini akan sideways ya, sideways kembali ke trendline garis merahnya ini teman-teman ya. Oke ya, hari ini terjadi net foreign buy lagi yang cukup lumayan, dan net foreign buy-nya hari ini yang terbesar ada di Bank BRI teman-teman ya. Dan Bank BRI itu udah saya bahas kemarin, jadi kalau teman-teman tertarik dengan Bank BRI bisa tonton video saya yang kemarin teman-teman. Di sana sudah saya jelaskan untuk technical analysisnya. Oke ya, itu saja untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya analisa adalah saham MAPA atau MAP Adi Perkasa. Di mana MAPA ini sebelumnya udah pernah saya bahas dia. Sebelumnya udah pernah saya bahas di sini dan di sini. Sebelumnya udah pernah saya sarankan buy di sini, dan juga di sini juga udah pernah saya bahas. Di sini kembali lagi setelah di sini membentuk shadow yang cukup panjang ya. Kembali lagi mantul di supportnya teman-teman. Kembali lagi di mantul di supportnya. Nah, untuk sekarang bagaimana? Untuk sekarang ini menurut saya sih cukup menarik ya teman-teman, cukup menarik, dimana ini kan sahamnya udah mulai uptrend teman-teman. Ini sahamnya udah mulai uptrend dan di sini membuat candle hammer yang cukup panjang teman-teman, dan sekarang sedang berada di dekat dengan area supportnya di 2400. Jadi kalau teman-teman yang baru mau entry ya, yang baru mau entry saham MAPA ini ya, teman-teman bisa buy di harga sekarang ya, buy di harga sekarang di 2450. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa tempatkan jika MAPA ini close di bawah 2380. Itu risknya sekitaran 3% ya, dengan reward sampai 14%. Jadi secara risk to reward ratio ini masih cukup menarik ya kalau menurut saya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari segi price volume pun ini masih oke ya. Dimana di sini penurunan ini ya, volumenya terus menipis teman-teman. Jadi menurut saya MAPA ini masih cukup menarik ya teman-teman, buat teman-teman yang baru mau entry. Nah, buat teman-teman yang udah entry di daerah bawah sini ya, ini masih layak untuk di hold teman-teman ya. Ini masih layak untuk di hold, masih terus membentuk higher low, dan ada potensi ini akan kembali membentuk higher high ya. Higher high, higher low, higher high, ini pola-pola uptrend teman-teman ya. Nah, dan kemudian saham kedua yang akan saya bahas adalah saham INKP. INKP ini sendiri sebelumnya udah pernah saya bahas juga teman-teman ya. Sebelumnya udah pernah saya bahas, di mana di sini saya sarankan buy on breakout di sini ya. Di resistance ini pernah saya bahas. Saya sarankan buy on breakout, dan ini belum mampu di breakout teman-teman ya, belum mampu di breakout. Dan di sini kemarin mantul di supportnya teman-teman di 7000. Kemarin sempat mantul di supportnya di 7000, dan hari ini mengalami penurunan 0,69%. Nah, ini ada potensi membuat pattern inverted head and shoulders teman-teman ya. Ini ada potensi membuat pattern head and shoulders.
buat teman-teman yang baru mau entry ya, teman-teman bisa bayar di harga sekarang lah, tapi ini sifatnya sangat spekulatif teman-teman ya, sangat spekulatif karena kalau teman-teman lihat broker summary seminggu terakhir ini masih terlihat adanya distribusi di INKP ini sendiri teman-teman ya. Dan dari segi volume turunnya ini, volumenya cukup kurang menarik teman-teman ya. Volume turunnya ini pas merah ini tiga kandung merah ini volume turunnya cukup besar teman-teman ya. Jadi ini sifatnya spekulatif teman-teman. Teman-teman yang suka spek buy bisa spek buy di harga sekarang, stop lossnya jika INKP ini close di bawah 7.000. Itu risknya tipis sekali dengan potensi ini pattern inverted head and shoulders-nya ini di breakout ke atas dengan volume ya. Kalau ini mampu di break ke atas, maka potensi kenaikan untuk INKP ini sendiri ada di sini teman-teman. Oh, sorry. Ada di area 10.000. Kalau ini mampu di breakout dengan volume ya. Kalau ini mampu di breakout dengan volume, maka potensi kenaikannya hingga 10.000 ya untuk INKP ini sendiri teman-teman. Oke ya, itu saja untuk analisa INKP. Teman-teman bisa sesuaikan dengan trading plan-nya teman-teman masing-masing. Teman-teman yang suka spekulatif buy, teman-teman bisa buy dari harga sekarang, kemudian stop loss yang di bawah 7.000. Kalau teman-teman yang nunggu konfirmasi, bisa tunggu INKP ini mampu break dari 8175. Kalau itu mampu di breakout dengan volume, teman-teman boleh ikutan buy. Kalau tanpa volume ya, kalau volume breakoutnya kecil, sebaiknya wait and see terlebih dahulu teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk INKP. Kemudian saham berikutnya adalah saham Prim. Ini saham rumah sakit teman-teman ya, di mana pada hari ini kenaikannya 25% ya, arah teman-teman. Nah, untuk saat ini menurut saya, saya garis bawahi teman-teman ya, untuk saat ini menurut saya ini Prim ini menarik teman-teman ya, di mana Prim ini mengalami kenaikan 25% ya arah dan mampu break dua resistance sekaligus teman-teman ya. Resistennya di 340 di breakout, kemudian ada resisten di 400 juga di breakout teman-teman ya, dan volumenya menarik sekali teman-teman ya. Ini volumenya tinggi sekali, jadi untuk saat ini menurut saya masih menarik teman-teman ya. Untuk saat ini menurut saya masih menarik. Nah, tapi kan saham-saham seperti ini akan lebih baik jika kita sesuaikan ketika marketnya open teman-teman. Kita sesuaikan, kita lihat lebih dalam dengan bid and offer sama broker summary-nya teman-teman ya. Karena bisa saja hari ini di break ke atas, kemudian besok langsung terjadi distribusi yang signifikan. Nah, kalau teman-teman lihat broker summary-nya hari ini terjadi akumulasi oleh broker MG. Teman-teman tahu sendirilah ya, broker MG itu terkenal dengan copet teman-teman. Istilahnya dia naik sedikit langsung TP, naik sedikit langsung TP, dan jadi kalau besok broker MG terlihat distribusi yang cukup signifikan, jadi teman-teman sebaiknya skip dulu untuk Prim ini. Nah, kalau MG itu terlihat akumulasi, teman-teman bisa ikutan buy lagi ya, buy untuk Prim ini. Tapi buat ini sebaiknya buat teman-teman yang memantau market aja teman-teman ya. Dimana sebelumnya ini Prim ini juga sempat 3 kali arah teman-teman ya. So ini menurut saya masih layak untuk teman-teman masukkan watchlist ya. Kemudian saham berikutnya adalah saham AGRS. Ini saham bank digital teman-teman. Saham yang katanya akan jadi bank digital. Nah, kalau kita lihat secara technical analysis ya, ini masih konsolidasi teman-teman, masih konsolidasi dan sekarang sedang berada di ujung konsolidasinya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry saham ini ya, sebaiknya tunggu dulu jika AGRS ini mampu break 280 ya, atau ini ya, resistennya ini di 280. Jika mampu breakout 280 dengan volume ya, teman-teman boleh ikutan buy ya, dengan target kenaikan ke ini 320-an, dengan target
kenaikan ke 320-an. Nah, kalau ini supportnya ini dijebol ya, ini kan sekarang sudah dekat dengan supportnya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau spek buy ini juga cukup oke ya. Risknya menarik, tapi ada potensi ini akan di bawah sideways lebih lama lagi teman-teman. Jadi menurut saya buat teman-teman yang trader akan lebih baik jika buy AGRS ini on breakout teman-teman, atau istilahnya buy on breakout. Jadi jika break 280 teman-teman bisa ikutan buy dengan target kenaikan ke 320. Oke, itu saja untuk AGS. Kemudian saham berikutnya ada Kios. Untuk kios ini sendiri juga sama dengan AGS sendiri ya, masih konsolidasi teman-teman, masih konsolidasi membentuk pola descending triangle. Dan kembali sebelumnya udah pernah saya bahas juga teman-teman ya. Sebelumnya pernah masuk watchlist tapi kena cut loss ya, kena cut loss. Dan kembali mantul di support kuatnya di 990. Ini support yang cukup kuat ya, 990 sampai 103 ini merupakan support yang cukup kuat teman-teman, di mana 1 2 3 4 sudah 4 kali dicoba tapi belum mampu breakdown dari supportnya. Nah, dan sekarang masih konsolidasi teman-teman, masih konsolidasi. Jadi teman-teman bisa perhatikan jika jika kios ini mampu break dari 1200. Nah, jika kios ini mampu break dari 1200, maka akan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan hingga ke 1600-an teman-teman ya. Jadi menurut saya sih ini cukup layak ya untuk teman-teman masukkan watchlist, dan dari segi trend pun ini masih uptrend teman-teman ya, masih uptrend. Kalau teman-teman tarik trend panjangnya ya dari low-nya ini masih uptrend, masih belum jebol uptrendnya. Nah, teman-teman tarik dari sini. Ya. Kalau teman-teman tarik tren panjangnya ini juga masih uptrend teman-teman ya, masih uptrend, ini masih belum jebol. Jadi teman-teman bisa perhatikan kios jika mampu break dari 1200 ini. Jika mampu break out 1200 dengan volume, maka teman-teman boleh ikutan entry. Oke, itu saja untuk kios. Kemudian saham berikutnya adalah saham WMU. Atau hari ini kita bahas mayoritas saham third-liner teman-teman, mayoritas saham third-liner. Nah, WMU ini juga masih sama teman-teman, masih konsolidasi. Ini juga menurut saya ini juga cukup layak untuk teman-teman masukkan ke watchlist teman-teman, di mana di sini sempat naik dengan volume yang cukup besar, kemudian kepentok resist kuatnya di area 190 sampai 200. Ini merupakan resisten area teman-teman ya, atau sering disebut oleh trader profesional dengan supply area teman-teman. Di sini ada supply area di area 190 sampai 200. Dan sekarang ini masih konsolidasi, dan yang menarik adalah ini konsolidasinya dengan volume yang sangat kecil teman-teman ya, dengan volume yang sangat kecil. Jadi teman-teman bisa perhatikan WMUU ini jika mampu breakout ya, jika mampu breakout 180 ya, 180 ini resisten yang cukup kuat. Kemudian target kenaikannya hingga ke sini ya, 190 sampai 200 itu target kenaikan yang pertama ya. Karena di sini merupakan supply areanya, ini resisten cukup kuat teman-teman. Jadi sesuaikan dengan plannya masing-masing. Kalau teman-teman mau buy di harga sekarang, itu menurut saya masih nanggung teman-teman ya, masih nanggung. Di sini ada beberapa support ya di 160, kemudian di sini support kuatnya di 150 sampai 155, itu merupakan support yang cukup kuat. Jadi ini teman-teman bisa sesuaikan dengan plannya masing-masing ya. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya.